Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Sakinah, channel yang fokus mengangkat tema-tema pernikahan dan keluarga. Teman-teman, kebahagiaan yang ingin diraih oleh pasangan tentu akan diperjuangkan. Lelah hati juga fisik tak terelak dirasakan. Pertengkaran sangat mungkin terjadi pada mereka karena manusia tak selalu sama. Salah persepsi atau tak selaras berkomunikasi menjadi penghambat kebahagiaan yang ingin diciptakan. Banyak pasangan yang menyerah kalah pada keadaan yang dirasa sulit. Bahkan tak sedikit di antara pasangan ada yang kandas dalam mengarungi bahtera. Dan bahagia tak bisa diraih sehingga memilih berpisah. Tak ingin merenda cinta bersama seperti kala awal dipertemukan. Perjalanan hidup seperti halnya kita berjalan menuju suatu tempat. Awal kita melintas, bisa jadi jalanan itu indah dan mulus, sehingga kala berkendara pun akan lancar. Di tengah perjalanan muncul perbincangan antara keduanya kala harus memilih jalan menuju tempat yang dituju. Kemudian lajulah kendaraan itu. Dari pilihan jalan yang ada, bisa saja ditemui jalan yang tak nyaman, kadang sangat curam dan berkelok yang membuat suasana tak nyaman, atau bertemu jalan yang terjal penuh bebatuan. Dalam keadaan ini, sikap bijak harus ada, juga tenang serta sabar ketika melewatinya. Tapi ada keadaan hati yang sebaliknya, yakni saling menyalahkan mengapa memilih arah tersebut. Hingga pada akhirnya pertengkaran tak bisa dilerai dan memilih jalan sendiri-sendiri, serta mengabaikan tujuan awalnya. Kondisi demikian sebagai ilustrasi dalam kehidupan berumah tangga. Tak mudah memang. Namun, apapun yang terjadi bukan dihindari, tapi dihadapi. Sudah menjadi sunatullah dalam hidup bahwa setiap manusia akan ditemukan dengan ujian sesuai dengan takarannya. Dan dengan ujian itulah Allah mengukur seberapa kadar iman seorang hamba. Seperti dalam firman Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Surat Al-Ankabut ayat 2. Firman Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Surat Al-Baqarah ayat 214. Maka kita harus bersiap dan mau belajar ketika harus berjumpa ujian. Jangan sekedar menyerah dengan keadaan. Apalagi nafsu dan godaan hati akan dunia semakin menarik dirinya untuk terjerumus. Sedari awal, kita harus menyadari bahwa ujian inilah yang menjadi takaran kualitas hidup kita. Bisa dengan harta kita diuji, atau godaan lawan jenis, juga jabatan, atau apa saja.
maka menyelesaikan masalah dengan kepala dingin menjadi keharusan. Bila tak sanggup sendiri, kita punya teman yang saling membantu. Kalau tidak tentu, yang utama kita punya Allah. Suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang sesudah mereka secara berurutan berdasarkan tingkat kesolehannya." Seseorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Bila ia kuat, ditambah cobaan baginya. Kalau ia lemah dalam agamanya, akan diringankan cobaan baginya. Seorang mukmin akan tetap diberi cobaan sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam membangun keluarga hingga menemukan kebahagiaan butuh dipersiapkan. Bila masih sendiri, sudah saatnya memulai belajar mempersiapkan dengan baik-baik bagaimana hidup berkeluarga. Banyak ilmu yang harus kita gali sehingga bekal cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Bila sudah terlanjur menikah, sesegera mungkin membuka diri untuk mau belajar. Ada beberapa faktor penghambat dalam hidup berkeluarga. Pertama, komunikasi yang terkendala akan membuat hal yang sederhana jadi rumit, bahkan yang mudah jadi sulit. Hambatan komunikasi bermula dari keterbukaan dalam mengungkapkan sesuatu. Bila tidak dimulai dari awal, hambatan itu akan semakin menguat, sementara masalah yang dihadapi lebih berat. Maka, mengurai dari yang sederhana hingga akhirnya mampu menyelesaikan hal yang rumit. Kedua, ego yang tinggi. Hal ini akan menjadikan seseorang mengukur dari aku, bukan kita. Jika sudah demikian, maka perselisihan akan semakin meruncing. Setiap kita punya latar belakang yang menyebabkan terbentuknya karakter. Tetapi karakter ini bisa berubah seiring pemahaman dalam beragama. Kita tentu sudah belajar tentang toleransi dan saling menghargai, maka Al-Quran yang berisi firman Allah seoptimal mungkin harus kita jalankan. Ketiga, masalah ekonomi kadang menjadi kendala. Tak bisa dipungkiri bahwa hal ini bisa menjadi penopang hidup bersama. Tetapi, hal ini bisa dibicarakan dan mencari solusi bersama. Asal yakin bahwa Allah tak akan membiarkan hambanya selama mau berusaha. Bukan hanya punya pekerjaan yang tetap dalam menjalani hidup berkeluarga, yang utama adalah tetap bekerja karena dengan bekerja penuh semangat ada penghasilan yang didapat. Keempat, rasa bosan terhadap pasangan. Pernikahan itu ibadah paling lama. Puluhan tahun sekiranya usia kita panjang. Tiap hari ketemu orang yang sama dengan gaya yang sama pula. Maka harus ada variasi dalam sikap dan gaya bicara, bahkan butuh romantisme ketika sedang berdua dengan pasangan. Kelima, berbeda kepentingan. Ada beberapa target atau cita-cita dalam membangun sukses bersama. Tentu tak sama, ada masalah pekerjaan,
langkah meraih sukses, bahkan pendapatan yang dimiliki untuk apa harus dibicarakan secara detail dengan pasangan, sehingga setiap kepentingan saling membackup, bahkan membantu solusi untuk meraih yang terbaik. Tak mudah menjalani kehidupan keluarga setelah kita benar-benar mengalami sebagai subjek dari keluarga itu sendiri. Ada saja hal yang kadang menjadi santungan dalam hidup, dan ternyata kita pun butuh keterampilan dalam menyelesaikan setiap episode yang terlewati.